Belajar disebut dengan majlis ilmu, majlis ta'lim. Karena ada isyarat dari Quran, kalau datang ke tempat ngaji itu mesti mengangkat derajat kita dari sebelumnya yang rendah jadi lebih tinggi. Itulah majlis yang di-share. Itulah majlis yang diluaskan informasinya, karena merubah keadaan diri kita dari yang rendah menjadi lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman tanpa kecuali. Ia-nya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada bimakna taukid, menguatkan, haknya bimakna tanbih, mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lintas batas, tak ada sekatnya. Ketika Allah memanggil orang beriman untuk belajar pengetahuan, kata Allah, hei, aku tak peduli siapapun kalian, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang punya iman. Walaupun imannya keadaannya berbeda, ada yang kuat sehingga dekat dengan Allah. Jangankan sholat fardu, sholat sunnah dia kejar-kejar. Subuh jam 4.35 dia bangun dari mulai jam setengah 4. Ada yang imannya tengah-tengah, 4.35 dipanggil, 4.35 dia datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan. Ada yang imannya lemah sehingga jauh dari Allah, dipanggil 4.35 baru bangun 5.34. Itu pun belum ingat salat. Ya, kata Allah, datang belajar majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, jamak dari majlis. Apa yang diangkat? Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua, satu iman, yang kedua ilmu. Jadi antum tuh belajar ngaji, kata Quran pesan pertamanya mesti terangkat derajat di sisi Allah. Bagaimana cirinya orang terangkat derajat itu? Imannya makin menguat. Nih, ngaji itu imannya makin kuat gak? Makin kenal Allah gak? Makin kenal Rasulullah tidak? Kalau dengan pengajian itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan majalis. Semangat. Yang kedua, ilmu nambah. Karena kalau iman saja jadi kuat tanpa ilmu, bahaya. Saya tobat ya Allah, saya akan mendekat kepadamu. Kemarin saya jarang sholat, besok gak apa-apa, subuh saya rapel 4 rakaat. Gak bisa. Butuh ilmu supaya mengajarkan kepada kita, membimbing kuatnya iman, mengerjakan amal soleh dengan cara yang benar. Nah, ciri iman itu yang pertama diberikan adalah ketenangan. Iman itu dari kata aman. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman kalau imannya benar itu kata Allah, maka ciri pertama yang diberikan kepadanya ketenangan dalam jiwanya. Karena itu semua kata iman dalam Al-Quran ketika disandingkan dengan amal saleh itu hasilnya ketenangan. Al-Baqarah misalnya di ayat yang ketiga, kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman dan salat, apa fungsi salat? Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Makanya antum kalau masuk tempat salat saja, masjid tempat salat, itu belum salat sudah tenang. Nggak percaya silahkan masuk rumah sendiri dengan masuk rumah Allah ke masjid, tenang mana? Masuk masjid, tempatnya sudah tenang. Karena itu dulu para sahabat mau kerja berangkat dari masjid, pulang kerja mampir ke masjid, supaya yang ketemu mobil macet dan sebagainya, pekerjaan di dalam kantor luar biasa banyaknya, yang dibawa ke rumah aura kantor, capek. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, dapat ketenangan, dia tawakal pada Allah. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ikhtiar, telah aku kerjakan, engkau janjikan untuk memberikan rezeki, aku tawakal kepadamu. Pulang ke rumah tenang. Itulah rahasianya masjid. Kadang-kadang saking tenangnya masuk, duduk, ya tidur aja kan. Masya Allah. Saya cerita kemarin di beberapa tempat itu ada orang saleh itu khidmatnya ke masjid tinggi, dapat kemuliaan dari Allah. Tiba-tiba ada orang Qatar itu datang ke wilayah Pasar Reboknya, agak ke daerah.
di Jakarta tapi agak daerah. Saya saksi hidupnya karena bertemu orangnya. Itu Masya Allah, orang Qatar datang ke situ ingin bangun masjid, tapi yang rawatnya bapak ini katanya. Saya pikir dari mana? Dari Qatar datang ke Pasar Rebo. Singkatnya, jadi masjidnya, khidmatnya ke masjid luar biasa. Merawat tempat yang tenang, pulang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang buka, beliau yang rawat, beliau yang adzan. Itu wafatnya di hari Kamis, ba'da asar, nunggu buka puasa sambil tidur-tiduran di masjid. Jadi hari Kamis ba'da asar, nunggu maghrib. Cuma merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Meninggal. Tuh hati-hati belakang tuh, merem-melek. Itu sakinah. Wa khaffathumul malaikah. Dan tanpa kita ketahui, kata Nabi, ini bahasa Nabi ini, malaikat itu berkerumun. Kalau ada sifat majlis begitu, malaikat banyak datang. Cuma nggak ditampakkan. Kalau ditampakkan, antum bubar. Sayap masuk, tanya siapa? Israel. Dimanfaatkan. Ya, doa manfaatkan, nyimak dengan baik, istighfar perbanyak. Terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Disanjung-sanjung, disebut-sebut namanya oleh Allah sampai selesai dia belajar. Mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita lakukan mendapatkan 4 kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu mukaddimahnya, ya. Kita belum mulai, sekarang kita masuk materi. Jadi saya ingin membawa suasananya supaya kita itu benar tujuannya dulu. Benar tujuannya, benar niatnya. Sayang-sayang sudah datang, punya beberapa kemuliaan tapi nggak didapatkan, ya, karena tantangannya makin banyak sekarang ini. Dulu generasinya gadget, sekarang lato-lato. Saya pulang dari Amerika, nyampe ke dekat rumah, ini apa gitu kan. Saya datang nyampe ke rumah, saya tanya anak saya yang kecil, padahal anak yang keempat, usia mau 2 tahun. Saya tanya, apa kabar teteh? Buya bertanya-tanya gitu. Sudah tahun tuh. Agak berubah dunianya, tapi mudah-mudahan diberikan kekuatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, malam ini